Buat kalian yang masih mengira pembelian alutsista selalu menghabiskan uang, kalian salah besar. Simak video berikut hingga selesai. Sejak tahun kemarin, Indonesia dikabarkan akan mengakuisisi 36 pesawat Rafale dari Prancis. Pertanyaan sederhana, bentuk offset seperti apa yang akan didapat oleh Indonesia yang dapat menciptakan tambahan lapangan pekerjaan baru? Coba kita menengok sedikit ke India dan Brazil. Kedua negara tersebut mensyaratkan dalam setiap pembelian alutsista, selain ada transfer teknologi, kedua negara mendapatkan keuntungan dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor pendukung industri pesawat di dalam negeri masing-masing. India dengan membeli 36 jet tempur Rafale dari Prancis mendapatkan pekerjaan pembuatan 2.500 komponen kokpit pesawat jet pribadi Falcon 2000 berikut perakitannya di negeri mereka. Pembuatan dan perakitan komponen kokpit pesawat Falcon 2000 dilaksanakan di India melalui pabrikan joint venture Dassault Reliance Aerospace di Komplek Bandara Internasional Nagpur. Pabrik ini dibangun 1,5 tahun usai India menandatangani pembelian Rafale pada September 2016 lalu. Rafale untuk India dibuat dengan komposisi pesawat tempat duduk tunggal dan tandem. Pesawat ini memiliki panjang 15,27 meter, rentang sayap 10,9 meter, serta tinggi 5,34 meter. Pesawat dengan bobot terbang maksimum 24.500 kg ini ditenagai dua mesin Snecma M882 turbofan dengan kekuatan dorong 50,04 kN per mesin dan dapat meningkat menjadi 75 kN per mesin saat afterburner. Rafale sendiri mampu terbang hingga kecepatan maksimum 1,9 Mach dengan radius tempur 1850 km. Salah satu kelebihan Dassault Rafale diantaranya adalah mampu membawa rudal udara ke udara jarak jauh MBDA Meteor dengan jarak jangkau tembak lebih dari 100 km terhadap sasarannya. Rafale mampu membawa 9 ton beragam persenjataan untuk melaksanakan misi Omni-Role atau berbagai peran. Selanjutnya, ada Hindustan Aeronautical Limited dari India dan Safran Aircraft Engines dari Prancis yang belum lama ini telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk merakit, memproduksi, dan mengembangkan komponen mesin Smegma M88 yang digunakan oleh Rafale India. Berdasarkan MOU tersebut, HAL dan Safran akan merakit dan membuat komponen mesin Smegma M88 untuk kelompok tambahan Rafale pada setiap pesawat yang diproduksi di India. Transfer teknologi dari pabrik Safran kepada HAL India juga akan dilakukan berkaitan dengan pengembangan mesin yang memiliki kekuatan dorong lebih dari 110 kN tersebut. Intinya, pembelian 36 Rafale oleh India dari Prancis dibarengi dengan keuntungan yang didapat oleh New Delhi dengan terciptanya lapangan pekerjaan tambahan. Walaupun, untuk pembelian 36 Rafale ini, India tidak mendapatkan peluang untuk memproduksi pesawat ini di dalam negeri. Seperti halnya India yang membeli ratusan Sukhoi Su-30 Mk1 dari Rusia bisa memproduksi semuanya di HAL. Sekarang mari kita tinjau apa yang didapatkan Brazil dari pembelian Gripen Next Generation, yakni Gripen EF dari Saab Swedia. Sama dengan India, Brazil juga meminta transfer teknologi dan pembuatan sebagian komponen di dalam negeri. Hebatnya lagi, Saab sebagai produsen pesawat ini memberikan izin pembuatan sebagian jumlah Gripen NG pesanan Brazil untuk diproduksi di dalam negeri mereka. Embraer yang merupakan perusahaan dirgantara asal Brazil dan Saab berkolaborasi mendirikan perusahaan patungan yang diberi nama Saab Aeronautica Montagnes yang biasa disingkat SAM. Pabrik aerostruktur pertama Saab di luar Swedia yang akan memproduksi komponen-komponen pesawat tempur Gripen EF untuk Angkatan Udara Brazil. Untuk diketahui, Angkatan Udara Brazil selanjutnya menggunakan Gripen EF dan mendapatkan kode baru sebagai pesawat Gripen F-39. Saab sendiri menyiapkan gedung seluas 5.000 meter persegi yang akan dioperasikan oleh SAM. Pada tahap awal, Saab menguasai 90% saham SAM, sedangkan 10% lainnya dimiliki oleh Akair, perusahaan industri lokal Brazil, dan juga Embraer. Setelah diproduksi, komponen-komponen Gripen tersebut selanjutnya akan dikirim ke fasilitas perakitan akhir di pabrik Embraer di Sao Paulo, Brazil, dan ke Linköping, Swedia. Kerucut, ekor, dan badan pesawat Gripen E merupakan struktur pertama yang diproduksi di SAM. Berikutnya adalah rem aerodinamis, badan pesawat bagian belakang, kotak sayap, badan pesawat bagian depan Gripen F. Tidak hanya untuk memenuhi produksi Gripen EF yang dipesan Brazil, SAM nantinya dan kedepannya juga akan memproduksi komponen Gripen untuk pesanan negara lain, termasuk pesanan negara Swedia sendiri. Pada April 2020,
Saab menyatakan akan memproduksi Gripen EF di Brazil apabila Kolombia tertarik dan jadi membeli pesawat ini. Setahun sebelumnya, Kolombia menyatakan minatnya untuk membeli 15 Gripen terdiri dari 12 Gripen E dan 3 Gripen F. CEO Saab Michael Johansson mengatakan kepada media di Brazil bahwa Brazil dan Kolombia bertetangga dan hubungan kedua negara sangat baik. Oleh karenanya, produksi Gripen EF dapat dilaksanakan di Brazil bekerja sama dengan Saab, ujarnya saat itu. Kolombia sendiri saat ini masih mengkaji sejumlah pesawat tempur baru yang akan diakuisisi dan baru menyatakan minatnya. Pada 24 Oktober 2014 silam, Brazil dan Swedia menandatangani kontrak pembelian 36 Gripen EF Next Generation senilai 5,44 miliar dolar Amerika Serikat. Terdiri dari 28 pesawat Gripen E dan 8 Gripen F. Pesawat akan dikirimkan ke Angkatan Udara Brazil mulai tahun 2019 hingga tahun 2024. Sebanyak 15 pesawat akan dirakit di Brazil. Perusahaan-perusahaan Brazil juga ikut dilibatkan dalam produksi Gripen ini. September 2015 lalu, kontrak efektif ditandatangani sekaligus pembayaran uang muka. 1 bulan setelah itu, grup pertama insinyur Brazil mulai menjalani kursus transfer teknologi di Swedia. Memasuki 2018, pesawat pertama Gripen NG untuk Angkatan Udara Brazil mulai diproduksi di Linköping, Swedia. Direktur Jenderal SAM, Marcelo Lima pada 9 Mei 2018 mengatakan, SAM akan memproduksi 6 komponen struktural utama jet Gripen Angkatan Udara Brazil. Komponen tersebut meliputi kerucut ekor atau tailcon, rem aerodinamis, kotak sayap, serta badan depan pesawat untuk versi kursi tunggal maupun ganda, serta badan belakang untuk pesawat versi kursi tunggal. Pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 2020, di mana pada 2024 jumlah karyawan diproyeksikan berjumlah minimal 200 orang. SAM saat ini memiliki lebih dari 70 karyawan yang berkualitas tinggi. Lebih dari setengahnya telah berpartisipasi dalam program Transfer of Technology di Swedia. Mereka adalah para karyawan yang telah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke Brazil untuk memulai produksi Gripen di negeri bola tersebut. Berita terbaru pada Februari 2021 menyebutkan proyek pengadaan 36 pesawat tempur Saab Gripen NG untuk Angkatan Udara Brazil bersama dengan pengembangan pengetahuan di bidang penataan dan teknologi dapat menghasilkan 21.000 pekerjaan di seluruh rantai ekonomi Brazil. Bayangkan, 21.000 pekerja boy. Ini tentu sesuatu yang sangat menguntungkan dan dapat mengurangi angka pengangguran di negara Brazil. Presiden Komite Koordinasi Program Pesawat Tempur berkata, hasil keuntungan transfer teknologi yang dihasilkan dari penelitian dirgantara tersebut bahkan bisa diturunkan untuk membantu perkembangan industri medis di tengah pandemi COVID-19. Ia menambahkan, Kopak memiliki sekitar 10 proyek yang sedang dikembangkan dan menjelaskan bahwa proyek F-39 Gripen Brazil terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan, walaupun terjadi kesulitan akibat pandemi COVID-19. Seluruh pesawat F-39 Gripen akan diterima oleh Angkatan Udara Brazil pada tahun 2027. Artinya, ada rentang selama 12 tahun dari sejak kontrak pertama ditandatangani oleh Brazil dan Swedia. Sederhananya, selama 12 tahun, 21.000 pekerja tadi sudah terjamin makan dan hidupnya. Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dan pengadaan alat peralatan pertahanan keamanan atau Alpal-Hankam dari luar negeri. Dikatakan dalam peraturan tersebut, offset dan kandungan lokal merupakan persyaratan utama dalam setiap pengadaan alutsista dari luar negeri. Offset dan keuntungan lokal merupakan mandatori dan harus dilaksanakan dalam setiap pengadaan Al-Hankam, khususnya produk yang dari luar negeri, serta harus dijalankan oleh segenap pelaksanaan pengadaan di Kemenhan, Mabes TNI, dan juga Polri. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mempersyaratkan besaran offset dan kandungan lokal dalam setiap pengadaan Al-Hankam produk luar negeri adalah minimal 35% dengan catatan tambahan yaitu adanya peningkatan sebesar 10% setiap 5 tahun. Hal ini sesungguhnya merupakan peluang yang besar yang seharusnya dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan alutsista termasuk pelaku industri pertahanan. Sehingga pelaksanaan kebijakan offset dan kandungan lokal dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan industri pertahanan dalam negeri sekaligus menambah lapangan pekerjaan baru. Kerjasama antara pelaksanaan pengadaan dan industri pertahanan yang difasilitasi oleh pemangku kebijakan dengan dibantu oleh pemerintah
tentu menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan offset dan kandungan lokal. Melihat kedua contoh pengadaan jet tempur Rafale oleh India dan Gripen oleh Brazil yang sama-sama berjumlah 36 unit, kiranya Indonesia juga bisa mendapatkan keuntungan setimpal apabila pembelian 36 Dassault Rafale dari Prancis berhasil diwujudkan. Jadi buat para kaum mendang-mending daripada beli Rafale ya kan, mending uangnya buat beli mobil satu kampung ya kan. Padahal jika Indonesia bisa mengambil setiap kesempatan yang hadir, tentu pembelian alutsista bukanlah hal yang dapat merugikan negara, tetapi sebaliknya, malah dapat membantu perekonomian masyarakat di negara tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian tentang informasi ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.